Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi babul atfi. Karena video sebelumnya itu terdapat beberapa kesalahan, maka saya akan menjelaskan kembali mengenai materi tersebut dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat pada video sebelumnya. Sebelumnya saya akan baca dulu seluruh teks Arabnya. Setelah itu baru saya jelaskan mengenai kedudukannya secara sederhana atau secara singkat. Bismillah, yang pertama babul atfi. Wa huruful atfi asyaratun wa hiya al-waw, fa, thumma, au, am, wa imma. Al-muradu bihi atfun nasaki wa huwa tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi atiyah. Huruful atfi atiyah wa huruful atfi asyaratun wa hiya al-waw nahwa ja'a zaidun wa amrun. Faja'a fi'lun madin wa zaidun fa'ilun marfu'un bidammati zahirati wa amrun al-waw harfu atfin wa amrun ma'tufun zaidun marfu'un bidammati zahirati fal ma'tufu yatsba'ul ma'tufa alaihi fi i'rabihi sawa'an kana raf'an au ghairahu. Baik, yang pertama adalah babul atfi atau bab atof. Atof adalah kata sambung yang digunakan untuk menyambungkan satu kata dengan kata yang lain atau satu frasa dengan frasa lain dalam sebuah kalimat. Sehingga kata yang disambungkan atau ma'tuf mengikuti kedudukan gramatikal atau i'rab kata sebelumnya atau ma'tuf alaihi melalui perantaran huruf atof. Wa huruful atfi asyaratun. Huruf atof itu ada 10. Jadi huruful atfi asyaratun kedudukannya sebagai mudhof. Wahia al-waw, fa, thumma, au, am, wa imma. Wahia, wa adalah huruful atof, huruf atof. Hiya, dia kedudukannya sebagai mubtada. Selanjutnya yaitu al-muradu bihi atfun nasaki wa huwa tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi ati. Di al-muradu bihi atfun nasaki ini kedudukannya sebagai jumlatul ismiyah. Muradu dibaca dhammah karena dia sebagai mubtada. Atfu dibaca dhammah karena dia sebagai khabar. Selanjutnya wa huwa tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi atiyah. Selanjutnya yaitu harful atfi atiyah. Harful atfi ini adalah dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Huruful atfi asyaratun. Nah, ini sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa kedudukannya itu sebagai mudhof. Wahia al-waw nahwa, contohnya ja'a zaidun wa amrun. Nah, ja'a adalah fi'il madi atau kata kerja lampau, zaidun adalah fa'il. Dia marfu' bidomah zahirati, marfu dengan domah zahir atau yang nampak. Amrun wa adalah huruful atfi, amrun adalah ma'tuf. Jadi kalau kita perhatikan kembali dalam kalimat ja'a zaidun wa amrun, kita bisa melihat bahwa harokat dari zaidun dan amrun ini sama, dia dhammah. Kenapa harokat zaidun itu tidak zaidan, bahkan tidak zaid saja? Nah, karena dalam kaidah huruf atof, mereka ini harus sama dari segi i'rabnya.
Zaidun ini sebagai ma'tuf alaih, Amrun ini sebagai ma'tuf. Jadi Amrun ini harus mengikuti Zaidun dari segi i'rabnya. Nah, jadi misalnya kalau Zaidun ma'tuf alaihnya dia nasab, dia kasroh, maka Amrun ini atau ma'tuf ini wajib mengikuti ma'tuf alaihnya atau Zaidun dari segi i'rabnya. Selanjutnya, fal ma'tufu yatba'ul ma'tufa alaihi fi i'rabihi sawa'an kana raf'an aw ghaira. Fa di sini dia berkedudukan sebagai fa istifham. Al ma'tufu, nah dia sebagai mubtada, maka dia berharokat atau dibaca dhammah, marfu' bidammah. Yatba'u adalah fi'il mudhari dan dia juga dibaca dhammah karena dalam keadaan marfu. Al-ma'tufu alaihi ini sebagai maf'ul sehingga dia dibaca fathah. Fi i'rabihi adalah jar majrur karena fi adalah huruf jar, maka dia berfungsi untuk mengkasrohkan kata selanjutnya yaitu i'rabihi. Dia berharokat kasroh karena ada huruf jar. Nah, selanjutnya yaitu sawa'an kana raf'an aw ghairahu. Sawa'an adalah isim, dia mansub. Nah, dia kedudukannya sebagai khobar muqaddam atau khobar dari kana yang didahulukan. Dan tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa dia mansub? Karena sawa'an adalah khobar kana dan khobar kana hukumnya mansub. Selanjutnya yaitu kana. Kana adalah fi'il nakis atau kata kerja nakis. Dia berfungsi mengangkat isim dan menasabkan khobar. Raf'an adalah isim, dia mansub. Kedudukannya sebagai isim kana atau muakhir. Tanda nasabnya dengan fathah. Au adalah huruf athof atau kata sambung. Ghairahu adalah isim, dia ma'tuf kepada raf'an dan dia ditandai dengan nasab. Nya adalah domir mutasil, kedudukannya yaitu sebagai mudhof ilaih. Jadi, huruf athof adalah kata penghubung yang digunakan untuk menyambungkan satu kata dengan kata lain atau satu frasa dengan frasa lain dalam sebuah kalimat. Dan ada beberapa macam huruf athof, antara lain itu wa, fa, tsumma, au, am, dan imma. Yang ketiga yaitu pola penyusunan huruf athof. Penggunaan kata sambung atau athof untuk menghubungkan dua frasa atau dua kata atau frasa yang disebut ma'tuf alaihi atau kata pertama dan ma'tuf atau kata kedua. Dan yang terakhir yaitu kaidah penyusunan huruf athof. Yang dimana ma'tuf atau kata kedua ini wajib mengikuti atau sama dari sisi i'rabnya. Keadaan i'rabnya baik itu sukun, rofa, nasab, maupun jazm. Jadi fungsi athof dalam ilmu nahwu ini dia menyambungkan kata atau frasa, satu kata atau frasa dalam sebuah kalimat. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi bab athof. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penjelasan tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.